Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saskia Aisyah dengan NIM 50420042, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah kelas MKS 2B. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme tata kelola perusahaan dan tingkat pelaporan keuangan melalui internet, disertai bukti dari perusahaan Indonesia, dalam jurnal yang dibuat oleh Daerah Puspitaningrum dan Syariah Mini. Nah, dalam mekanisme ini, informasi yang diungkapkan secara lengkap memainkan peran penting dalam mewakili transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam menjalankan bisnis. Secara tradisional, entitas menggunakan sistem pelaporan berbasis kertas untuk membagikan informasi apapun kepada pemangku kepentingan mereka. Tetapi selama 2 dekade terakhir ini, internet menjadi media alternatif yang digunakan entitas untuk menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingannya. Nah, media ini merupakan sistem pelaporan berbasis paperless dan sering disebut dengan Internet Financial Reporting atau IFR. Pada mekanisme ini pun ada beberapa hal, di antaranya adalah 1. Teori keagenan, mekanisme tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan internet. Teori keagenan adalah teori yang membahas tentang hubungan antara prinsipal atau disebut dengan pemilik atau pemegang saham dan agen. Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu mempekerjakan individu lain. Mereka mempekerjakan untuk memberikan layanan, dan juga agen rasional bertindak untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk pemegang sahamnya. Oleh karenanya, memungkinkan mereka membuat keputusan atau kebijakan sendiri yang kurang tepat untuk perusahaan. 2. Ada kepemilikan manajerial dan IFR. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham entitas yang dimiliki oleh manajemen entitas tersebut. Manajer yang juga merupakan pemegang saham entitas termotivasi untuk meningkatkan nilai entitas sekaligus meningkatkan kekayaan pemegang saham. Oleh karena ini, hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaannya sendiri. Tetapi, manajer cenderung menurunkan perilaku oportunistiknya. Mekanisme tata kelola yang memiliki kemampuan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan asimetri informasi dapat mengurangi tingkat pemantauan dan pengungkapan secara sukarela. Ketiga, ada kepemilikan pemegang blokir dan IFR. Kepemilikan pemegang blok merupakan persentase saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham utama yang 5% atau lebih. Kepemilikan block hold yang tinggi menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak luar terhadap manajemen entitas. Pemantauan semacam ini akan mendorong manajer untuk meningkatkan kinerjanya dan mengelola bisnis secara lebih transparan. Keempat, ada komisaris independen dan IFR. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan manajemen entitas. Komisaris independen berperan penting dalam memantau proses akuntansi, meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan juga memastikan penerapan sistem pengendalian internal. Kelima, ada frekuensi rapat komite audit dan IFR. Komite audit melakukan pertemuan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Rapat ini bertujuan untuk membahas tentang penyusunan laporan keuangan serta pengendalian internal dan penerapan GCG. Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit berhubungan positif dengan tingkat pengendalian internal dan efektivitas pengendalian manajemen serta dengan tingkat penerapan GCG. Keenam, ada kompetensi komite audit dan IFR. Komite audit membantu Dewan Komisaris dalam memantau penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat berfungsi secara efektif. Memiliki literasi keuangan merupakan suatu keharusan bagi anggota komite audit. Jadi, menurut saya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah mekanisme corporate governance mempengaruhi tingkat Internet Financial Report atau IFR. Nah, IFR merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk berbagi informasi keuangan dan non-keuangan kepada para pemangku kepentingannya. Penelitian ini pun berhasil menemukan bukti bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat IFR. Tetapi penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan blockhold, komisaris independen, dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap tingkat IFR. Baiklah, menurut saya itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.